Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Mariono ya dalam program pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dari jarak jauh ini dengan baik ya. Baik, tanpa panjang lebar, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan ya. Jenis-jenis pecahan. Pecahan ada beberapa bentuk ya. Yang pertama pecahan dalam bentuk A per B ya. Nah, ini yang sering kita temui. Jadi ini namanya pecahan biasa ya. Kemudian ada pecahan desimal. Dan terakhir persen dan per mil ya. Pecahan dalam bentuk A per B ya. Pada pecahan A per B, A itu dinamakan pembilang ya. Jadi yang di atas per itu dinamakan pembilang, kemudian yang di bawah ini dinamakan penyebut ya. Nah, ini di SD sudah dipelajari. Saya yakin semuanya juga masih ingat ya. Contoh, pada 2/7, 2 itu disebut pembilang. Jadi pembilangnya di sini adalah angka 2. 7 itu sebagai penyebut ya. Jangan sampai kalian terbolak-balik ya. Jadi yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah penyebut ya. Paham ya? Oke, lanjut. Tuliskan dua pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalian disuruh membuat contoh bentuk pecahan A per B, tapi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, berarti angkanya yang lebih besar yang atas atau yang bawah? Yang atas, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Angkanya berapa? Banyak sekali ya. Nah, antara lain di sini 5/3. Ini 5/3. Jadi 5-nya ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Contoh lain lagi 53/28 ya. Ini 53 pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Itu kalau kalian disuruh membuat contoh pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau disuruh membuat contoh yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, ya tinggal dibalik saja, yang atas lebih kecil gitu aja ya. Nah, itu pecahan dalam bentuk A per B ya. Nah, selanjutnya adalah pecahan senilai. Perhatikan contoh berikut ya. Dari 4 pecahan berikut, manakah yang sama nilainya ya. Jadi yang sama nilainya, yang dimaksud pecahan senilai itu sama nilainya, sama besarnya atau sama bobotnya, itu namanya senilai ya. Di sini ada angka 2/10, 6/15, 6/10, 14/35. Nah, dari angka-angka ini, pecahan ini, kira-kira mana yang senilai? Apakah 2/10 dengan 6/15 atau 2/10 dengan 6/10 dan lain sebagainya? Ini yang akan kita bahas ya, satu persatu. Perhatikan cara mengetahui pecahan senilai dan mana pecahan yang tidak senilai. Nah, di sini kita akan membandingkan dulu 2/10 yang ini dengan 6/15. Jadi yang 2/10 dengan pecahan 6/15. Apakah ini senilai dengan ini atau tidak senilai? Caranya adalah kita kalikan 2 dengan 15 ya. 2 dengan 15. 2 ke 15 berapa? 30 ya. Jadi kali silang 2 dengan 15. 10 dikali 6 ya. 10 dikali 6. 10 kali 6 berapa? 60 ya. Nah, jadi yang 2 kali 15 30.
10 kali 6, 60. Karena ini hasilnya beda, ini hasilnya 30, ini hasilnya 60, maka 2/10 tidak sama. Ini namanya tidak sama dengan ya. Ada tanda sama dengan dicoret, itu berarti tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan berarti itu namanya tidak senilai ya. Tidak senilai. Jadi 2/10 itu tidak senilai dengan 6/15. Sebab 2 kali 15 itu tidak sama dengan 10 dikali 6 ya. Nah, itu cara mengetahui pecahan senilai atau tidak senilai ya. Jadi kalau hasilnya ini tidak sama dengan ini, berarti itu tidak senilai. Berarti pasangan 2/10 dengan 6/15 tidak senilai ya. Nah, kita cari dengan pasangan yang lainnya. Kira-kira mana nanti yang hasilnya sama, yang pas ya. Oke. Sekarang kita coba yang 2/10 dengan 6/10 ya. Jadi yang ini dengan ini kira-kira cocok enggak ya. Caranya sama aja seperti tadi ya. 2 dikali 10 berapa hasilnya? 2 kali 10 20 ya. Nah, kemudian 10 kali 6, 10 kali 6 60. Nah, karena 2/10 hasilnya 20 ya, ini 2 kali 10 20, 10 kali 6 60, maka 2/10 tidak senilai dengan 6/10 karena hasilnya beda ya. 2 kali 10 dengan 10 kali 6 hasilnya ini beda, sehingga ini tidak senilai ya. 2/10 dengan 14/35 ya. Jadi yang ini dengan yang ini. Kita coba. 2 kali 35. 2 kali 35 adalah 70. 10 kali 14, 10 kali 14 adalah 40 ya. Ini 40. Nah, karena ini hasilnya beda, maka 2/10 itu tidak senilai atau tidak sama dengan 14/35. Berarti ini sama ini tidak senilai. Nah, padahal tugasnya di contoh ini adalah kalian mencari pecahan yang senilai. Nah, karena belum ketemu, kita cari lagi ya. Kira-kira mana yang belum dipasangkan? Kita coba lagi ya. Nah, ini 6/15 dengan 6/10. Jadi yang ini dengan sebelahnya ini ya. Apakah nanti senilai atau tidak? Oke, 6 kali 10 itu adalah 60. Sedangkan 15 dikali 6 adalah 90. Nah, hasilnya sama atau tidak? Tidak. Berarti 6/15 itu tidak senilai dengan 6/10 ya. Tidak senilai lagi. Oke, kita cari yang lainnya lagi. 6/15 berarti yang ini ya. Nah, yang ini dengan 14/35. Jadi kita cocokkan ini dengan ini. Kita coba. Caranya sama kayak tadi. 6 kali 35 210. Sedangkan 15 dikali 14 adalah 210. Oh, ini ternyata sama hasilnya. Nah, 6 kali 35 210, 15 kali 14 210. Karena hasilnya ini sama, maka 6/15 sama dengan atau senilai dengan 14/35. Sebab 6 dikali 35 itu sama dengan hasilnya dengan 15 dengan 14. Jadi di antara bilangan berikut yang pecahan senilai adalah 6/15 yang ini dengan 14/35. Nah, itu cara mengetahui mana pecahan yang senilai dan mana yang pecahan tidak senilai. Paham ya? Nah, nanti kalau nggak paham diulang lagi ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, itu tadi kesimpulannya ya. Nah, hasilnya sama, maka dia pecahan senilai.
Kesimpulan, jika ada A per M sama dengan B per N, maka caranya adalah A dikali N sesuai contoh yang tadi, kemudian M dikali B atau B dikali M ya. Jadi dikali silang kayak gini ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai KPK dan FPB ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Nah, tapi sebelum ke KPK, kita bahas dulu mengenai pengertian kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya, itu pengertian kelipatan. Pengertian kelipatan persekutuan. Jadi ada kelipatan persekutuan, ada kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan, dua bilangan adalah bilangan yang termasuk kelipatan bilangan pertama dan bilangan kedua. Ya. Itu pengertian kelipatan persekutuan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Pengertian kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan kedua bilangan itu. Ya. Jadi yang terkecil dari kelipatan persekutuan bilangan tersebut ya. Kaitan kelipatan persekutuan dan KPK ya, biar tahu bedanya. Kelipatan 2 ya, kita mulai dari 2 berarti 2 ditambah 2 tambah 2 terus. Ini 2 tambah 2 berapa? 4, karena kelipatan 2 berarti tambah 2 terus ya. Tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 terus sampai 24 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 berarti mulainya dari 3 ditambah 3, 6 ditambah 3 lagi, 9 tambah 3, tambah 3, tambah 3 terus sampai 27 dan seterusnya. Nah, dari sini akan terlihat kelipatan persekutuan 2 dan 3. Kelipatan persekutuan itu berarti yang sama. Nah, itu namanya kelipatan persekutuan ya. Ini yang sama adalah 6. Ini udah ditandai ya, 6. Kemudian ini sama ini 12 sama juga 18 sama juga 24 ya. Itu namanya kelipatan persekutuan. Nah, sedangkan kelipatan persekutuan terkecil itu berarti antara dua bilangan, kelipatan dua bilangan itu yang paling kecil, yang sama tapi paling kecil. Yang sama paling kecil adalah 6, maka kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya adalah 6. Nah, di sini ada kesimpulannya, KPK itu yang paling kecil pada kelipatan persekutuan. Jadi yang sama antara kelipatan dua bilangan itu, tapi kita ambil yang paling kecil. Oke, di sini ada contoh lagi. KPK 24 dan 42 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8, 8 kali 3 berapa? 24, dikali 7 hasilnya adalah 168. Nah, dari mana dapat angka-angka ini? 22237 ini. Nah, padahal kalian disuruh nyari KPK 24 dan 42. Nah, ini kita akan belajar mencari KPK dengan cara yang lain ya. Jadi dengan cara yang lain. Kalau tadi yang pertama tadi dengan cara melipatkan atau kelipatan, yang kedua ini dengan cara yang lain. Perhatikan caranya ya. Nah, kita bagi dua seperti ini. Ini di sini 24 dapatnya dari ini. 42 dapatnya dari sini ya. Jadi disuruh cari KPK 24 dan 42. Tulis di sini 24 dengan 42, kemudian digaris seperti ini ya. Nah, itu. Ini dapat 2 dari mana? Nah, ini angka salah satu ini kalau ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 ya. Nah, jadi kedua angka ini salah satunya kalau ada yang bisa dibagi 2, maka di sini kita tulis 2. Nah,
Ini bisa dibagi 2, maka kita tulis 2 di sini. Seret. Nah, tinggal 24 dibagi 2. Dapat 12. Dapat 12 ya. Kemudian 42 dibagi 2 dapatnya 21. Nah, dari angka kedua ini 12 sama 21, salah satunya ada yang bisa dibagi 2 enggak? Oh, ada, Pak, yang 12 bisa dibagi 2. Maka di sini kita tulis 2. Nah, kita tulis 2 lagi. Tinggal 12 dibagi 2 berapa? 12 dibagi 2 adalah 6. 21 dibagi 2 tidak bisa karena ini ganjil. Maka ini kita tetap tulis 21. 21-nya turun ya. Jadi tidak usah dibagi 2 karena tidak bisa ya, tidak bisa pas di hasilnya koma ya. Jadi tetap 21. Nah, di antara dua bilangan 6 dan 21 ada yang bisa dibagi 2? Ada yang 6, maka kita bagi 2 lagi di sini. Ya. Udah tinggal kita cari lagi. 6 dibagi 2, 3. 21-nya dibagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 21. Nah, di antara dua bilangan ini, 3 dan 21, ada yang bisa dibagi 3? Bisa dibagi 2? Nggak ada, karena dua-duanya ini ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita naikkan angkanya. Ya. Dibagi 3? Bisa. Ini bisa dibagi 3 ya. Nah, maka ini kita tulis 3 di sini. Bukan 2 ya, karena tadi tidak bisa ini dibagi 2. Maka tulis 3. Nah, tinggal 3 dibagi 3 dapat 1. 21 dibagi 3 dapat 7 ya. 7 ini. Ya, paham ya? Ini bagi ini dapat ini bagi ini dapat ini ya. Lanjut, ini angkanya 1, ini 7. Nah, kalau satunya tinggal 1, satunya 7, nah, itu tinggal dibagi yang ini aja. 7 dibagi 7. Nah, 1 bagi 7, nah, ini tidak bisa, tetap ditulis 1 sini. Nah, 7 bagi 7, 1 ya. Udah, kalau yang belakang ini sudah tinggal 1-1, udah selesai. Nah, tinggal yang di samping ini kita kalikan semuanya. Nah, ini yang diambil yang ini, yang di samping ini. 2, ini 2, dikali 2, dikali 2, kali 2 lagi, kali 2, kali 3, kali itu 7 ya. Nah, ini tadi dapatnya dari sini. Nah, paham ya? Tinggal dikalikan semuanya tadi, hasilnya adalah 168. Itu mencari KPK dengan cara yang lain ya. Nah, perlu diingat pembaginya di sini yang dipilih adalah bilangan prima ya. Jadi yang kalau pembaginya yang pertama kalau bisa dibagi 2 dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2 baru dibagi 3. Kalau keduanya nggak ada yang bisa dibagi 3 baru 5. Kalau 5 nggak bisa, 7, baru seterusnya 11, 13, dan seterusnya ya. Jadi pembaginya itu harus bilangan prima. Bilangan prima ini sudah dituliskan di sini. Nah, syarat kalian bisa mencari ini, maka kalian harus bisa pembagian. Harus bisa pembagian. Pembagian kan sudah dipelajari di SD ya. Nah, saya yakin semuanya udah bisa. Nah, kalaupun ada yang belum bisa, berarti kalian harus banyak-banyak latihan ya. Banyak-banyak lagi belajar sama teman. Banyak-banyak latihan mengenai pembagian supaya nanti belajar matematika jadi mudah. Kalau kalian udah bisa dasarnya, maka nanti matematika jadi mudah. Tapi kalau kalian udah nggak bisa pembagian, nggak bisa perkalian, ya nanti matematika akan jadi susah. KPK 9, 12, dan 18 ya. Jadi kalian disuruh mencari KPK dari 9, 12, dan 18 ya. Caranya sama aja tadi ya. Kalau tadi dikasih garis ke bawah, ini enggak dikasih, enggak masalah. Tapi caranya sama ya. Di antara ketiga ini 9, ini 12, ini 18, ada enggak yang bisa dibagi 2? Ada ini. Nah, maka kita bagi 2.
9 dibagi 2 enggak bisa. 12 dibagi 2 6. 18 dibagi 2 9. Nah, di antara ketiga ini ada yang bisa dibagi 2? Ada yang ini. Ya, maka kita bagi 2 lagi. Oke, 9 bagi 2 enggak bisa. 6 bagi 2 3. 9 bagi 2 enggak bisa, maka tetap 9. Nah, di antara ketiga ini ada yang bisa dibagi 2? Enggak ada. Maka kita naikkan pembaginya jadi 3. Nah, kalau ada yang bisa dibagi 3 ini ya. Nah, ini ada yang bisa dibagi 3, maka ini 3. Ya. Udah, 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3 ya. Oke, kalau sudah berarti ini ada yang bisa dibagi 3, ada ini ya. Maka kita bagi 3. 3 bagi 3 1. 1 ini sudah tetap 1. 3 bagi 3 1. Nah, kalau sudah 1 semuanya, tinggal ini kita ambil ya, yang samping ini. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 kali 3 12, 12 kali 3 36. Nah, itu cara mencari KPK ya. Tinggal kalian pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah yang mana ya. Matematika banyak jalannya. Lanjut adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB ya, FPB. Pengertian faktor. Faktor dari suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu namanya faktor ya. Tuliskan semua faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 12 ini bisa dibagi angka berapa saja. Itu namanya faktor ya. 12 bisa dibagi 1? Bisa, maka tulis 1. 12 bisa dibagi 2? Bisa, tulis 2. 12 bisa dibagi 3? Bisa ya, bagi 3 dapat. Tulis 3. 12 bisa dibagi 4? Bisa ya, tulis. 12 bisa dibagi 5? Enggak bisa ya, 12 dibagi 5 enggak bisa, maka di sini 5-nya enggak ada ya. 12 bisa dibagi 6? Bisa, tulis 6. 12 bagi 7 enggak bisa, enggak ada 7-nya. 12 bagi 8 enggak bisa, 12 bagi 12 bisa, maka ini 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Itu namanya faktor. Nah, kalau kalian nggak bisa pembagian kan susah ya, maka harus banyak-banyak belajar. Catatan, 1 adalah faktor dari setiap bilangan. Kemudian yang kedua, suatu bilangan selalu faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kalau kalian disuruh mencari faktor, itu pasti dimulai dari 1 dan diakhiri bilangan itu sendiri. Nah, kayak seperti ini 12. Mulainya dari 1 dan diakhiri bilangan itu sendiri, karena ini angkanya 12, di sini 12. Nah, itu yang selalu diingat. Ini ada catatannya di sini ya. Nah, sedangkan pengertian FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar ya. Faktor persekutuan yang paling besar dari 2 bilangan atau lebih. Contoh, tunjukkan faktor persekutuan 15 dan 20. Kita cari faktornya dari 15. 15 ini bisa dibagi angka berapa saja. 1 bisa, kemudian 2 nggak bisa ya. Nah, baru 3, bagi 3 bisa, bagi 5 bisa, bagi 15 bisa. Ingat tadi, faktor itu selalu dimulai dari 1, diakhiri bilangan itu sendiri. Nah, ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Faktor dari 20 dibagi 1 bisa, bagi 2 bisa, bagi 4 bisa, bagi 5 bisa, bagi 10, 20. Nah, yang sama adalah angka 1, kemudian 5. Nah, FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Jadi yang sama, yang paling besar. Ya. Yang sama dari 2 bilangan tersebut, tapi yang paling besar. Kalau KPK tadi, yang sama, yang paling kecil. Kalau FPB yang sama paling besar. Ya. Oke, lanjut ya. Contoh FPB dari 30 dan 45. Caranya sama seperti ini. Faktor dari 30 itu, angka 30 bisa dibagi berapa aja. Ini ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ya.
Faktor dari 45 ada 1, dibagi 1 bisa 3, 5, 9, 15, dan 45. Ini kalau kalian perhatikan yang sama banyak banget. 1 ini sama, 3 dengan 3 sama, 5 dengan 5 sama, 15 dengan 15 juga sama. Maka FPP dari 30 dan 45 adalah 15 ya, yang sama tapi paling besar. Itu pengertian FPP ya. Lanjut. Apa kegunaan KPK dan FPP? Antara lain adalah untuk menyederhanakan pecahan ya. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, jadi KPK dan FPP nanti akan kita pakai untuk menyederhanakan pecahan, kemudian untuk menjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu gunanya, biar lebih cepat dalam mengerjakannya. Sekarang kita menyederhanakan pecahan. Di situ ada beberapa contoh. Kalian disuruh menyederhanakan pecahan dari bilangan-bilangan berikut. 11/33 kalau mau disederhanakan adalah masing-masing dibagi 11. Jadi menyederhanakan pecahan itu pembagi antara pembilang dengan penyebutnya harus sama ya. Pembagi pembilang itu yang atas tadi, dan penyebut itu yang bawah tadi, angkanya harus sama. Jadi ini yang atas dibagi 11, yang bawah juga dibagi 11. 11 bagi 11 dapat 1, 33 dibagi 11 dapat 3. Kenapa ini dibagi 11? Karena FPP dari 11 dan 33 adalah 11. Jadi kalau pengen cepat itu dibagi dengan FPP kedua bilangan antara pembilang dengan penyebutnya. 10 dengan 14. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 2 ya, FPP-nya. Maka 10 bagi 2 5, 14 bagi 2 itu 7. Ya, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi karena FPP-nya udah kita cari 2 tadi ya. 63 dibagi atau per 81 kalau disederhanakan dibagi masing-masing 9, yang bawah juga 9, maka hasilnya adalah 7/9 ya. 96 dibagi 14, ini bagi 48, ini bagi 48 ya. Kalau tidak bisa boleh ini dibagi 2 dulu, bagi 2 dulu, nanti hasilnya berapa. Kemudian disederhanakan lagi, dibagi berapa, hasilnya berapa, baru disederhanakan lagi ya. Boleh, sama saja hasilnya. Nanti sampai tidak bisa disederhanakan lagi, yaitu hasilnya 2/3 ya. Tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya adalah matematika itu banyak caranya, banyak jalannya. Jadi silahkan menurut kalian paling mudah itu yang mana, silahkan ya. Kalian pilih. Pecahan desimal. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, atau 1000, atau 10.000, atau 10 pangkat N sesuai dengan banyak desimalnya. Misalnya 2,475 itu sama dengan 2475 per 1000 ya. Nah, jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang menunjukkan di belakangnya itu ada komanya. Nah, di belakangnya ada komanya atau pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. 2 itu adalah bilangan bulat, bagian bulat, kemudian yang di belakang koma ini adalah 3 desimal. 3 desimal itu berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 sama dengan 1000 ya. 10-nya 3 kali 3. 10-nya 3 kali. 10 kali 10 kali 10 maksudnya adalah ya, jadi 1000 hasilnya. Pecahan dalam bentuk persen dan per mil. Dalam banyak hal, pecahan sering dinyatakan dalam persen dan terkadang dalam bentuk per mil. Pengertian persen dan per mil. Persen artinya per 100, lambangnya itu seperti ini ya. Seperti ini namanya persen.
Sedangkan per mil artinya per 1000. Nah, lambangnya seperti ini. Hampir mirip, beda dikit. Ini di bawahnya ada 2 ya. Kalau persen 1 ya. Jadi apabila ada suatu pecahan, penyebutnya dibuat 100, nah itu namanya persen. Dan apabila penyebutnya 1000, namanya per mil. Contoh, 2/100 sama dengan 2%, atau bisa ditulis dengan 2% seperti ini ya. Jadi 2/100 itu sama dengan 2% ya. 37/100 itu sama dengan 37% ya. 37/100 sama dengan 37%. Per mil, 41/1000 itu sama dengan 41 per mil. Nah, ini namanya, ini bentuknya beda tapi sama nilainya ya. Jadi 41/1000 itu sama dengan 41 per mil. Ini dibaca per mil. 173/1000 itu artinya 173 per mil ya. Nah, semua pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk persen dan per mil. Ingat bahwa 1 itu sama dengan 100/100. Jadi sama dengan 100%. 1 itu sama dengan 1000 bagi 1000. 1000 bagi 1000 kan 1 juga ya. Nah, 1000 bagi 1000 adalah 1000 per mil ya. Lanjut. Kita akan masuk ke operasi pecahan. Ini yang sering nanti akan kalian temukan dalam soal-soal ya. Operasi pecahan. Saya harap semua masih dalam keadaan konsentrasi dan fokus supaya nanti benar-benar apa yang Bapak sampaikan nanti nyampe atau kalian paham ya, ngerti yang Bapak sampaikan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang kita bahas dalam bentuk A per B. Contoh, di sini ada contoh soal 1/4 ditambah 2/6. Kemudian yang B 1/5 dikurang 1/8. 1/4 ditambah 2/6. Maka kita cari KPK 4 dan 6. KPK 4 dan 6 adalah 12. Boleh kita cari dengan cara yang tadi ya, mencari KPK tadi. Nah, ini ketemu 12, maka ini yang bawah ini kita ganti 12, yang 6 kita ganti 12 ya. Ingat bahwa penjumlahan atau tambah dan kurang itu penyebutnya sini harus sama. Nah, harus disamakan dulu seperti ini. Nah, selanjutnya 12 dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 dikali 1. Nah, 12 dibagi 4 dikali 1. Ini sama 12 dibagi 6 dikali 2. Nah, ini 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 1 adalah 3 ya. 12 bagi 6 12 bagi 6 2. 2 dikali 2 adalah 4. Maka di sini ketemu 4. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, tinggal yang atas di perintahnya apa ini? Tambah ya ditambah, kurang dikurang. Karena ini tambah ya 3 tambah 4 adalah 7. Nah, 12-nya ini tidak boleh ditambah, cukup ditulis salah satu seperti ini. Berarti 7/12. Nah, ini sebenarnya di SD udah dipelajari ya. Nah, dan Bapak yakin semuanya juga udah bisa ini ya. Apalagi murid-murid SMP Bina Bangsa ya. Bapak yakin semuanya udah bisa. Lanjut yang B ya, sama kayak tadi, caranya cari KPK 5 dengan 8 adalah 40. Berarti 40 dibagi 5 dikali 1. 40 dibagi 8 dikali 1 yang ini ya. 40 bagi 5 8, 8 kali 1 adalah 8. 40 bagi 8 adalah 5. 5 kali 1 5.
Nah, kalau sudah tinggal digabung seperti ini penyebutnya, tinggal ini perintahnya dikurang ya dikurang. 8 dikurang 5 adalah 3, maka hasilnya 3/40. Itu namanya operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk A per B, penyebutnya harus sama. Nah, ini ya, ini kata kunci. Nah, kata kunci. Jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk A per B, penyebutnya harus sama. Jadi yang bawah tadi harus sama ya. Cara lain yang dapat digunakan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti berikut ya. Nah, ini dengan cara lain boleh. 1 kali 5, 1 kali 5, habis itu 3 dikali 2, 3 kali 2, habis itu setelah ini kali ini taruh atas, ini kali ini taruh atas, ini 3 ini dikali 5 taruh bawah, 3 kali 5. Dah, habis itu 1 kali 5, 5, 3 kali 2, 6, 3 kali ini 15. 5 kali 6, 5 tambah 6, 11. Terus ini 15 tetap. Jadi hasilnya 11/15. Ya. Nah, itu kalau pengen pakai cara yang menyamakan penyebutnya tadi, sama. Nanti hasilnya akan ketemu 11/15. Ya, sama saja. Nah, ini lanjut. 1 kali 8, 8. 6 kali 3, 3. Terus ini yang bawah 6 kali 8. Tulis di bawah sini ya. 1 kali 8, 8, 6 kali 3, 18, 6 kali 8, 48, ini tambah ini hasilnya 26, 48-nya tetap. Nah, ingat kalau misalnya masih bisa disederhanakan, kalian harus sederhanakan. Ini dibagi berapa, ini bagi berapa. Ini dibagi 2, yang bawah juga bagi 2. 26 bagi 2 dapat 13, 48 dibagi 2 dapat 24. Nah, itu cara lain dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan dalam bentuk A per B. Tinggal kalian pilih mana yang menurut kalian mudah ya. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Tentukanlah hasil dari 0,316 ditambah 82,71. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, maka komanya harus lurus. Ini udah lurus belum komanya? Belum. Ini komanya masih lurus dengan 2, maka harus kita geser komanya lurus ya, atau sejajar. Kita geser. Nah, seperti ini. Maka ini komanya udah lurus ya. Nah, udah lurus. Udah, tinggal 6-nya ini nggak ada pasangannya, ini anggap aja 0, berarti 6-nya turun. 1 tambah 1 2, 3 tambah 7 0, nyimpan 1 di sini. 1 tambah 2 3, 8-nya turun. Maka hasilnya komanya tetap kita tulis di sini lurus sesuai atasnya, seret. Maka hasilnya 83,026 ya. Atau bagi yang bingung, nah, boleh ini komanya. Ini di atas komanya kan ada 3 nih. Nah, yang bawah dibikin 3 juga. Biar sama. Nah, kalau ini yang bawah cuma 2, maka kita tambahin 0 sendiri. Ya, supaya sama. Nah, jadi kalau pengen di belakang komanya itu sama, maka tinggal tambahin 0. Ya. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ini ada 3, ini ada 3. Ini kita tambah 0 sendiri. Tinggal udah kita tambah kayak tadi. 6 tambah 0, 6, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 7, 0. Nah, tinggal komanya kita taruh. Hasilnya sama ya. Nah, itu penjumlahan desimal ya. Pengurangan sama caranya ya. Nah, ini di belakang koma kan cuma ada 1 nih. Ya. Di belakang koma cuma ada 1, yang ini 2, maka kita sama-sama bikin 2. Nah, yang satunya kita tambahin 0, tambahin 0 di sini. Nah, sehingga ini jadi 2 angka, ini jadi 2 angka. Udah nih, 0 dikurangi 8 kan enggak bisa, pinjam sama depannya. Ini menjadi 10, ini jadi
3. 10 dikurang 8, 2. 3 dikurangi 1, 2. 6 dikurang 0, 6. 1 turun. Maka hasilnya 16,22 ya. Paham ya? Itu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Lanjut. Perkalian dan pembagian pecahan ya. Perkalian dan pembagian pecahan bentuk A per B ya. Perhatikan contoh. Hitunglah. Di sini ada beberapa soal 1 2 3. Angkanya ini ya. Kita bahas yang pertama dulu. 5 per 8 dikali 4 per 15 ya. Maka tinggal atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi kalau perkalian itu tidak perlu menyamakan penyebutnya, langsung aja dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau yang bahasa mudahnya kalian hari-hari itu atas kali atas, bawah kali bawah ya. 5 kali 4 berapa? 20. 8 kali 15, 120. Nah ingat, pecahan itu kalau masih bisa disederhanakan harus disederhanakan ya. Maka ini Bapak bagi 20. Kalau yang atas bagi 20, yang bawah juga Bapak bagi 20. Ingat, kalau menyederhanakan pecahan, pembaginya harus sama antara atas dengan bawah ya. Jadi 20 bagi 20 1, 120 dibagi 20 6. Maka hasilnya 1 per 6 ya. Itu kalau perkalian. Nah sekarang pembagian. 3 per 67 dibagi 1 per 19. Nah ini cara mengerjakannya, yang depan ditulis lagi 3 per 67. Terus baginya berubah jadi kali. Tanda baginya kita rubah, kita ganti dengan kali. Dengan syarat yang belakang ini harus dibalik. Nah, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Kalau kalian merubah atau menggantinya dengan kali, ada syaratnya ya. Yang belakang ini harus kita balik ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah kalau sudah, tinggal caranya seperti perkalian tadi ya. 3 kali 19, 67 kali 1, karena udah berubah jadi kali di tengahnya. Udah tinggal kalian cari. 3 kali 19 57, 67 kali 1 67. Ini masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, sehingga hasilnya tetap 57 per 67. Nah, kalau nanti masih bisa disederhanakan, contoh yang lain atau soal yang lain kalian harus sederhanakan. Ini tidak bisa ya, walaupun angkanya besar tapi tidak bisa disederhanakan lagi, maka udah selesai ya. Nah, ini pembagian, ini perkalian. Caranya mengerjakannya hampir sama, cuma bedanya tadi kalau di pembagian harus dibalik dulu dengan catatan tandanya berubah jadi kali tadi ya. Setelah itu cara mengerjakannya sama dengan perkalian. Nah kita lanjut ke yang lain ya. Contoh 1 ini sebenarnya ada cara yang lain yang lebih mudah, lebih singkat ya. Nah, kalau kalian pandai pembagian ya. Caranya seperti ini. Sebelum kita kali, kita cari antara atas dan bawah, bebas yang mana saja, sepasang yang sama-sama bisa disederhanakan. Nah, ini 5 dengan 15. 5 dengan 15 itu kan bisa disederhanakan, bisa atau bahasanya dicoret ya. Ini Bapak bagi 5, yang bawah juga Bapak bagi 5. Nah, ini bagi 5 dapat berapa? 1. Ini bagi 5 dapat berapa? 3. Maka ini Bapak ganti jadi 1. Ini Bapak ganti jadi 3 ya. Nah, ini jadi 1 di sini, ini jadi 3. Posisinya sesuai posisi yang di sini. Ada lagi yang masih bisa disederhanakan? Ada. Ini dengan ini. 4 dengan 8. Ini masing-masing dibagi berapa? Bagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4 ya. 4 bagi 4 dapat 1. Maka Bapak tulis 1. 8 bagi 4 dapat 2, maka ini tulis 2. Nah, kalau sudah tinggal 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Hasilnya sama saja ya. Ini lebih singkat, lebih cepat. Nah, tapi kalian harus pandai menyederhanakan
pecahan ya. Paham ya? Nah, mau pakai cara yang ini atau yang ini boleh, silahkan kalian pilih yang menurut kalian paling mudah yang mana ya. Hasilnya kan sama ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga tadi ya. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Maka yang 7/10 kali 2/3 ini bagi berubah jadi kali, terus yang belakang dibalik karena baginya berubah jadi kali, yang belakang dibalik 25/12. Udah, tinggal 7 kali 2 kali 25, 10 kali 3 kali 12 ya. Hasilnya adalah ini kali ini 360, 10 kali 3 30 kali 12 360. Ini masih bisa disederhanakan ya. Maka harus kita sederhanakan, ini dibagi 10. Yang bawah bagi 10 dapat 35, yang bawah bagi 10 dapat 36. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Itu cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua tadi, yang pakai menyederhanakan pecahan atau sistem coret tadi, boleh. Carilah sepasang yang sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama atau disederhanakan. Ini Bapak pilih 2 dengan 12. Kan masing-masing bisa dibagi 2 ya. Bapak bagi 2, seret, Bapak bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1. 2 bagi 2 dapat 6. Nah, posisinya harus sama sesuai atasnya ini ya. Ada lagi yang bisa disederhanakan antara 25 dengan 10. Nah, ini sepasang ya. Yang penting atas sama bawah. Ini Bapak bagi 5, Bapak bagi 5. 25 bagi 5 dapat 5. 10 bagi 5 dapat 2. Bagi 5 dapat 2. Udah, ini kita ganti 2. Udah, tinggal kita kalikan sama kayak yang tadi. 7 kali 1 kali 5 adalah 35. 2 kali 3 kali 6 adalah 36. Nah, hasilnya sama. Persis ya. Nah, tinggal kalian pilih saja yang menurut kalian yang mana yang lebih mudah buat kalian ya. Yang kesimpulan, pada perkalian pecahan biasa diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Ini untuk menyelesaikan perkalian ya. Pembagian dengan suatu pecahan adalah sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pecahan itu. Nah, ini contoh. A per B dibagi M per N itu sama dengan A per B dikali N per M ya. Jadi tadi seperti tadi, baginya kita rubah jadi kali, yang belakang harus dibalik. Perkalian pecahan desimal. Cara mengerjakannya seperti perkalian susun biasa ya. Jadi 2,7 dikali 0,6, 7 kali 6 berapa? 2, nyimpan 4 kan? 2 kali 6 12, tambah simpanannya tadi 4 jadi 16. 7 kali 0, 0, 2 kali 0, 0. Udah, tinggal kalian tambah ya. 2-nya turun, 6 turun, tambah 0 kan 6, 1, 0. Nah, setelah itu bedanya adalah kalau perkalian desimal, yang di belakang desimal ini kita hitung. Yang atas nih ada 1 ya, 1 desimal. Yang bawah ada 1 juga, sehingga totalnya 2 desimal. Kalau ada 2 totalnya yang di belakang angka antara atas dan bawah, maka kita hitung mundur dari belakang 2. Kita kasih tanda koma ya. 1, 2, seret. Sesuai desimalnya ini ya. 1, 2, seret. Kalau 3 ya 1, 2, 3 seret. Karena ini yang di belakang 1, ini 1 maka 2 ya. Maka hasilnya 1,62 ya. Jadi cara mengerjakannya sama kayak perkalian susun seperti biasa. Bedanya adalah setelah dapat hasilnya, kalian hitung desimalnya ya. Yang di belakang koma itu ada berapa totalnya. Udah, tinggal kalian taruh komanya lagi di hasilnya tadi ya. Contoh 2 di sini sama ya kayak tadi. Ini kali ini 2 kali 9, ini 5 kali 9, 6 kali 9, 4 kali 9, nanti berapa? Ini Bapak nggak perlu jelaskan, saya kira semuanya udah paham ya. Hasilnya 41,868. Nah, komanya naruhnya kok di sini, Pak? Coba kita hitung yang di belakang koma ini ada berapa? 1, 2, 3.
Yang ini nggak ada, maka totalnya 3. Kita hitung 3. 1, 2, 3. Seret. Kasih koma tanda di sini. Nah, gitu caranya ya. Oke ya, paham ya? Yang ketiga sama saja. Ini cara nyarinya. Ini pakai perkalian susun. Tinggal kalian susun seperti ini. Kalikan. Setelah dapat hasilnya, ini di sini. Kalian hitung di belakang koma. Ini ada 2. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4 ya, ini 4. Nah, salah ini. Ini bukan 3, 4. Maka 2 dengan 4 totalnya ada 6. 6 di belakang desimal. Maka kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seret. Nah, komanya di sini ya. Nah, itu cara menghitung perkalian pecahan desimal. Jadi sama saja seperti perkalian susun biasa. Nah, tinggal nambah komanya. Ingat, yang sering lupa itu siswa kalau sudah pecahan desimal, kalian mencari perkaliannya udah dapat hasilnya, tapi lupa menaruh komanya. Nah, itu. Kalau enggak, salah menaruh komanya. Pembagian bilangan desimal. Ini 43 bagi 3, 14 ya. Nah, ini digandakan 2 kali ya, dikali 2 kali 2. 42 dikali 2 84, 3 dikali 2 6, sehingga 84 dibagi 6 14. Jadi hasilnya sama. Kalau masing-masing ini kita kalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya sama. Nah, 2,8 dibagi 0,07. Nah, ini kan ada komanya. Siswa rata-rata susah kalau ada komanya membagi. Maka komanya kita hilangkan. Ini di belakang koma ada berapa? 1. Yang ini ada 2. Maka kita ambil yang desimalnya paling banyak. Ini desimalnya ada 2. 2 itu berarti 100 ya. 2 itu berarti 100. Maka kanan dan kiri ini kita kalikan 100 ya. 2,8 kali 100 itu berarti 280. 0,07 kali 100 berarti itu 7 ya. Tinggal dibagi 280 dibagi 7, 40. Nah, ini kalau kalian pakai kalkulator nanti hasilnya ini 40, ini juga 40. Nah, kalau kalian nggak bisa mengerjakan pembagian desimal, maka caranya dirubah seperti ini dulu ya. Untuk setiap pembagian dapat dilakukan hal seperti di atas sesuai kebutuhan ya. Oke, lanjut. Perpangkatan dan pengakaran. Perpangkatan dan pengakaran pada pecahan biasa. Contoh. Nah, ini ada 2/5 pangkat 3. Maka caranya dipecah seperti ini. 2 pangkat 3, 5 pangkat 3. Nah, jadi ini pangkatkan masing-masing. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali adalah 8 ya. Jangan 2 kali 3 ya. 2 kali 2 sampai 3 kali 8. 5 pangkat 3 juga sama. 5 kali 5, 25. Dikalikan 5 lagi, 125 ya. 2/3 dipecah sama kayak tadi ya. Nah, 2/3 kali 4, 2/3 kali 6. Kalau ini angkanya sama, bilangan pokoknya sama. Ini bilangan pokoknya sama seperti ini. Ini kan sama bilangan. 2/3, ini 2/3. Maka kalau dikali, pangkatnya ini tinggal ditambah ya. Nah, jadi 2 ditambah 4 jadi 6 pangkatnya. Kalau bilangan pokoknya ini sama ya. Jadi 2/3 pangkat 6. Tinggal dipisah 2 pangkat 6, 3 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64, 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Lanjut, ini 4/7 pangkat 8 dibagi 4/7 pangkat 6. Ini bilangan pokoknya sama ya. Yang di dalam kurung ini sama. Nah, lihat. Nah, sama ya. 4/7, 4/7. Maka kalau dibagi, pangkatnya ini tinggal dikurang. 8 dikurang 6 adalah 2. Maka 4/7. 4 pangkat 2, 7 pangkat 2. 4 pangkat 2 berarti 16. 7 pangkat 2 adalah 49. Maka hasilnya 16/49. Sekarang akar. Akar 4/9. Ini caranya dipecah kayak tadi ya. Pisah akar 4, akar 9. Akar 4 itu berapa kali berapa supaya 4? Adalah 7.
2. Akar 9 berapa kali berapa supaya 9 angkanya sama? Adalah 3. Maka hasilnya 2/3 ya. Ini akar pangkat 3. Maka kita pisah seperti tadi. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu artinya berapa kali berapa supaya hasilnya 27. Tapi angkanya harus sama ya. Tidak boleh 2 kali 3 terus kali 5, tidak boleh. Angkanya harus sama. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 3 adalah 9, dikali 3 lagi adalah 27 ya. Ini 216 adalah hasilnya 6. Karena 6 kali 6 kali 6 216. Maka hasilnya 3/6. Ingat, kalau hasilnya masih bisa disederhanakan harus disederhanakan. Nah, maka ini bagi 3, ini bagi 3. Bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Nah, maka hasilnya 1/2. Kesimpulan. A per B pangkat N, maka cara mengerjakannya dipisah tadi. A pangkat N, B pangkat N. Akar A per B pangkat N, maka akar A pangkat N per akar B pangkat N. Nah, kalau kalian sudah paham dengan penjelasan yang Bapak berikan tadi, ya, sudah ngerti, ya. Kalau belum, maka tinggal kalian download video ini, kalian putar berulang-ulang. Kalau tidak paham, diskusi sama teman, ya, tukar pikiran, atau tanya dengan gurunya langsung, boleh ya. Ingat, kalau menonton video pembelajaran jangan dipotong-potong, tapi harus pelan-pelan, jangan dicepat-cepatin ya. Langsung di-cut, potong sana, potong sini, maka penjelasannya akan terpotong-potong, kalian tidak akan paham ya. Jadi harus pelan-pelan. Dan harus dengarkan audionya. Ya, jadi jangan cuma melihat videonya, dengarkan sambil lihat videonya supaya penjelasannya itu benar-benar kalian pahami ya. Oke, nah tugas kalian adalah di sini Bapak udah menyediakan soal pilihan ganda 1 sampai 10 ya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, karena di sini soalnya pilihan ganda, berarti kalian tinggal pilih salah satu jawaban di antara A, B, C, D ini yang paling tepat, yang paling benar yang mana ya. Tapi ingat, walaupun soalnya pilihan ganda, ya, Bapak harap kalian tidak asal pilih ya. Nah, jangan asal pilih, jangan pakai metode asal contreng ya, tapi kalian benar-benar cari dulu, kalian hitung dengan teliti ya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, baru lihat ke jawabannya. Oh, ada tidak jawaban yang kalian cari ya. Kalau tidak ada, berarti kalian barangkali ada yang kurang teliti atau salah menghitung ya, maka kalian teliti lagi ya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya ternyata di jawaban ABCD-nya ada, nah kemungkinan itu jawaban yang benar ya. Jadi walaupun soalnya pilihan ganda, jangan kalian sepelekan ya. Harus benar-benar dihitung dan benar-benar dicari ya. Nah, dan tolong kalian kalau melihat soal sampai habis ya. Melihat videonya sampai habis, sampai video penutup. Karena banyak siswa yang kadang-kadang baru lembar soal yang pertama udah selesai, dianggap berikutnya udah nggak ada, padahal soalnya ada 10, yang ditulis cuma 5 ada ya, karena tidak menonton videonya sampai selesai. Ada juga yang menulis soalnya kurang teliti dalam melihatnya ya. Jadi nulis soalnya salah, maka ketemu jawabannya juga akan salah. Jadi Bapak harap semuanya kalau melihat yang teliti, pelan-pelan ya. Nah, itu yang
dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan teliti, penuh semangat, sehingga nanti hasilnya nilainya bagus ya, nilainya memuaskan. Ingat, semua tugas akan dikoreksi oleh Bapak Ibu guru dan akan direkap nilainya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas ya. Oke, Bapak rasa cukup ya. Ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.